Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bela negara, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Bersama saya Prestia Hanif Augustina, CPNS Kementerian ATR BPN dari Kantah Kabupaten Kapuas. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu merajut kebinekaan, menguatkan persatuan. Kita tahu Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Walaupun berbeda-beda, semuanya bisa bersatu dalam semangat cinta tanah air dan bela negara. Untuk itu, sudah hadir bersama saya 4 narasumber dari daerah yang berbeda yang akan berbagi pandangan mereka tentang cinta tanah air dan bela negara. Baik, mari kita sapa dulu narasumber kita. Silahkan perkenalkan diri dari daerah mana. Untuk Mbak Ninda, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Hanif. Halo semuanya, saya Ninda Fadila, CPNS Kementerian ATR BPN dari Kantah Kota Losmawe di ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh. Kemudian untuk Mbak Hikmah, silahkan diperkenalkan dirinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hikmah Dwi Fitriani yang merupakan CPNS dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya untuk Mbak Hilmi, silahkan diperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Hanif. Perkenalkan semuanya, nama saya Dwi Huzaila Ilmi Maksum. Saya CPNS Kementerian ATR BPN dari Kantah Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih. Silakan Mbak Mita. Terima kasih Mbak Hanif. Halo semuanya, perkenalkan, Mas saya Pramita Rasida, CPNS Kementerian ATR BPN dari Kantah Kabupaten Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah kebijakan, bagaimana sih cara masyarakat di daerah kalian dalam cita tanah air? Bisa kalian utarakan pendapatnya agar teman-teman lain. Silahkan dari Mbak Ninda untuk menyampaikan pendapatnya. Baik Mbak Hanif. Nah, di Aceh sendiri ya, seperti kita ketahui, cinta tanah air itu hidup dalam pelestarian hukum adat dan nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat di Aceh. Nah, sebagai kota Serambi Mekah, Aceh itu menunjukkan bahwa keberagaman etnis itu bukanlah pemecah, melainkan perekat harmoni. Nah, seperti yang kita tahu, bukan hanya suku Aceh saja ya yang ada di Aceh, tapi juga ada suku lain yang juga menetap di Aceh, yang mana pula juga ada etnis Tionghoa dan juga India. Tetapi masyarakat di sini itu tetap hidup rukun, saling menghormati dan menjaga ketentraman bersama. Dari sini kita bisa belajar bahwa bela negara itu bukan hanya soal kekuatan fisik, bukan hanya tentang militer, tetapi juga merawat persaudaraan, menjaga perdamaian, dan juga melestarikan budaya dan syariat yang melekat. Nah, cinta tanah air ini sendiri bukan hanya simbol, melainkan sikap nyata dari menjaga jati diri bangsa dengan tetap terbuka untuk hidup rukun bersama saudara sebangsa. Begitu, Mbak. Baik, nanti atas pendapatnya, kemudian bisa kita lanjut ke Kepulauan Riau. Silakan Mbak Hikmah. Terima kasih. Untuk di Kepulauan Riau sendiri, itu masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku. Di antaranya ada suku Melayu, ada Batak, ada Jawa, dan suku lainnya. Nah, meskipun demikian, mereka tetap hidup rukun dan damai serta saling menghargai satu sama lain. Berkaitan dengan cinta tanah air, di sini saya akan membahas mengenai cinta tanah air lewat bahasa dan budaya. Jadi di Kepulauan Riau ini bahasa daerahnya adalah bahasa Melayu dan masyarakat setempat itu masih menggunakan bahasa Melayu untuk kehidupan sehari-harinya. Namun demikian tetap disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalkan pada acara formal ataupun acara rapat lainnya itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Saya juga akan membahas tentang kebudayaannya. Salah satu kebudayaan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar adalah budaya pantun. Kepulauan Riau dikenal sebagai salah satu pusat lahirnya pantun Melayu. Masyarakat sering melantunkan pantun dalam acara adat, rapat, maupun acara lainnya. Kemudian budaya lainnya yaitu untuk
melestarikan budaya lokal, masyarakat juga sering melakukan festival, diantaranya itu Festival Pulau Penyengat, Festival Bahari Kepri, dan kegiatan budaya lainnya yang menjadi ruang ekspresi sekaligus cara menarik wisatawan dari luar maupun dalam negeri. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mbak Ilmi, bisa disampaikan pendapatnya, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan rasa cinta tanah air. Di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya itu di daerah Bagan Sepiapi, di mana masyarakat daerah Bagan Sepiapi ini menunjukkan cinta tanah air dengan cara menjaga dan melestarikan tradisi dan kearifan lokal. Salah satunya itu tradisi bakar tongkang, di mana tradisi bakar tongkang ini sudah menjadi ikon budaya daerah sekaligus aset nasional. Nah, selain itu, masyarakat di Bagan Sepiapi ini juga hidup rukun berdampingan dengan menjaga keharmonisan antar etnis, seperti etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, dan Batak. Lalu masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir ini, tepatnya daerah Bagan Sepiapi, salah satu mayoritas mata pencaharian itu adalah sebagai nelayan. Nah, masyarakat nelayan di Bagan Sepiapi ini memperlihatkan cinta tanah air dengan bekerja keras, memanfaatkan laut secara bijak untuk menghidupi keluarga dan daerah sekaligus mendukung perekonomian bangsa. Jadi, cinta tanah air di daerah Bagan Sepiapi ini tercermin dari semangat menjaga budaya, persatuan, dan keberlanjutan hidup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ilmi atas pendapatnya. Kemudian yang terakhir, Mbak Pramita, silahkan diutarakan pendapat. Saya akan mengutarakan pendapat saya khususnya di Kalimantan. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia. Di pedalaman Kalimantan terdapat suku Dayak yang mencintai tanah air lewat menjaga hutan dan alam yang mereka anggap sebagai ibu. Mereka memelihara hubungan itu bukan hanya melalui kata-kata, melainkan lewat tindakan sehari-hari, seperti ritual adat sebelum menebang pohon, larangan-larangan untuk menjaga satwa tertentu, serta sistem kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Bagi kami, hutan bukan sekedar tempat tinggal, ia adalah sumber kehidupan. Menjaganya adalah menjaga tanah air. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mita atas pendapat. Nah, dari barat sampai timur, kita sudah lihat bahwa cinta tanah air bukan hanya tentang berdiri saat lagu Indonesia Raya di Aceh, di beragam etnis, bukan milik kita, melainkan kakak kita. Masyarakat hidup rukun, saling menghormati, dan menjaga ketentraman bersama. Pulau Riau dikenal sebagai salah satu pusat lahirnya pantun Melayu. Masyarakat sering melantunkan pantun dalam acara adat, rapat, maupun acara lain. Selain itu, untuk melestarikan budaya lokal, rutin dilakukan festival yang dapat menarik wisatawan. Bagi masyarakat Kalimantan, hutan bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah sumber kehidupan. Menjaganya adalah menjaga tanah air. Masyarakat Riau dapat menjaga keharmonisan antar etnis, Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, dan lainnya, yang hidup rukun berdampingan. Sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan dan untuk perekonomian global. Indonesia begitu luas dan kaya, dan setiap daerah punya caranya sendiri untuk menunjukkan cinta tanah air. Semoga episode kali ini menginspirasi kamu untuk menunjukkan cinta tanah air dan caramu sendiri. Sekecil apapun itu, tetap berbakti. Terima kasih sudah mendengarkan dialog kebangsaan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat pagi! Pagi. ATR BPN Melayani. Melayani profesional Profesional terpercaya. terpercaya.